Berita pelarangan hak umat Kristen beribadat tidak jarang terdengar. Aksi-aksi ini lazim dilakukan dengan cara yang tak beradab. Di beberapa tempat, jemaat gereja yang sedang melakukan kebaktian bahkan digeruduk dan diusir keluar dari tempat ibadah. Para penggeruduk biasanya akan mempersoalkan ketiadaan izin mendirikan bangunan gereja tersebut. Padahal saat jemaat gereja berusaha memperoleh izin, mereka akan mengalami 1001 kesulitan yang membuat mereka selama bertahun-tahun tidak bisa mendirikan rumah ibadah. Saya sendiri memperoleh informasi tambahan yang memperumit persoalan. Ternyata kesulitan untuk memperoleh izin membangun gereja itu datang juga dari tujuan memeras pengurus gereja. Jadi kelompok-kelompok anti gereja itu sebagian sebenarnya sekedar lagi cari uang. Mereka akan terus menekan pengurus gereja agar bersedia membayar, persis seperti kelakuan preman. Kedatangan PSI ke Menteri Agama berlangsung atas dasar keprihatinan itu. Kunjungan PSI itu dipimpin Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali. Kalau Anda masih ingat, Grace adalah mantan Ketua PSI yang dulu terkenal dengan perjuangannya melawan diskriminasi terhadap kaum minoritas. Dia sempat menghilang dari percaturan politik Indonesia selama beberapa tahun karena dia sedang menempuh pendidikan masternya di Singapura. Sekarang dia nampaknya sudah siap untuk bertarung kembali. Dan kini Grace langsung melakukan langkah yang konkret. Dia dan PSI meminta Menteri Agama meninjau kembali peraturan bersama dua menteri yang dikeluarkan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri pada 2006 dulu. Menurut PSI, pasal-pasal dalam peraturan bersama tersebut berperan besar dalam fenomena pelarangan rumah ibadah saat ini. Secara lebih spesifik, Grace mempersoalkan diperlukannya rekomendasi dari lembaga yang disebut Forum Kerukunan Umat Bersama atau FKUB dalam proses pendirian rumah ibadah. PSI menganggap persyaratan rekomendasi tersebut sebaiknya dihapuskan karena selama ini menjadi salah satu faktor utama yang menghambat keluarnya izin pembangunan. Ternyata masukan PSI itu disambut gembira oleh Menteri Agama. Yakut setuju dengan gagasan bahwa pendirian rumah ibadah seharusnya hanya membutuhkan satu rekomendasi, yaitu dari negara melalui Kementerian Agama. Dalam pertemuan itu, kata Grace, PSI juga mendorong hadirnya aturan hukum yang lebih kuat, lebih adil dan tidak diskriminatif terkait pendirian rumah ibadah. PSI memang nampaknya serius mendorong pihak-pihak terkait untuk membatalkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan bersama itu. Seusai ke Menteri Agama, PSI juga akan datang menemui Menteri Dalam Negeri. Grace berharap bila peraturan bersama itu bisa dikoreksi dalam waktu dekat, ini akan menjadi warisan yang sangat berharga sebelum pemerintahan Jokowi berakhir tahun depan. Sebelumnya, pada awal Maret 2023 lalu, PSI mengajukan keberatan hak uji material ke Mahkamah Agung terhadap pembentukan dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan bersama menteri tersebut. Apa yang dilakukan PSI ini memang luar biasa penting bagi mereka yang percaya pada arti penting pemenuhan hak beribadat setiap warga di negara ini. Kita tak bisa lagi membiarkan pelarangan demi pelarangan terjadi. Ada sejumlah penyebab mengapa aksi pelarangan terus terjadi. Pertama adalah masih adanya pemuka-pemuka agama yang terus menyebarkan kebencian terhadap pemeluk Kristen. Para pemuka agama ini membohongi umat Islam bahwa Allah memang memerintahkan umatnya untuk curiga dan memusuhi umat Kristen. Para pemuka agama ini mengajarkan umat Islam bahwa pemeluk Kristen adalah kaum kafir yang adalah musuh umat Islam. Karena itu pembangunan gereja yang merupakan sarana propaganda agama kaum kafir itu menurut mereka tak boleh diizinkan. Kalangan inilah yang terus menghambat pembangunan gereja di banyak daerah. Penyebab kedua adalah kehadiran peraturan bersama tersebut. Peraturan bersama ini sebenarnya diniatkan untuk menjaga ketertiban pembangunan rumah ibadat. Masalahnya, pasal-pasal di dalam peraturan bersama itu sangat mungkin dimanfaatkan untuk mempersulit pembangunan gereja. Dalam peraturan itu dikatakan bahwa pembangunan sebuah rumah ibadah mensyaratkan adanya minimal 90 tanda tangan pengguna yang disahkan pejabat setempat. Selain itu harus ada dukungan dari masyarakat setempat yang diwujudkan dalam bentuk minimal tanda tangan 60 warga yang disahkan lurah atau kepala desa. Dalam umumnya kasus, upaya memperoleh tanda tangan warga ini relatif mudah dilakukan. Masalahnya setelah mendapat dukungan dari warga, pengurus gereja masih harus membutuhkan rekomendasi dari FKUB dan Kementerian Agama.
Disinilah kerap masalah muncul. FKUB itu diisi oleh perwakilan pemuka agama di daerah masing-masing. Namun, komposisi keanggotaannya ditentukan secara proporsional oleh komposisi pemeluk agama di daerah itu. Jadi sangat wajar bila FKUB di sebuah daerah yang mayoritas penduduknya Islam, sebagian besar anggotanya juga adalah pemeluk Islam. FKUB memang tidak akan menjadi masalah bila para pemuka agama di daerah itu beraliran moderat. Masalahnya di banyak tempat yang duduk di FKUB adalah para pemuka agama berpikiran sempit yang memang menganggap kehadiran rumah ibadah non-Islam sebagai gangguan. FKUB semacam inilah yang menjadi faktor penghambat berdirinya rumah ibadah. Kalau mau dipelajari lebih jauh, pembangunan rumah ibadah sebenarnya tidak hanya datang dari FKUB. Di banyak kasus, walau masyarakat setempat bisa menyetujui pembangunan gereja, namun bisa saja kemudian datang kelompok-kelompok radikal yang memanas-manasi suasana dengan melakukan aksi-aksi massa. Atau kadang juga ada hambatan dari pemuka daerah. Jadi sebenarnya yang jadi masalah bukanlah hanya FKUB, tapi perjuangan PSI untuk memperjuangkan hak pembangunan gereja dengan menghilangkan rekomendasi FKUB tentu sangat bernilai. Kita harapkan saja Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri bisa sama-sama duduk kembali untuk menulis ulang peraturan pembangunan rumah ibadah. Ini penting karena umat Islam dan umat Kristen dan umat agama lainnya adalah umat bersaudara dalam Indonesia yang satu. Om, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan demikianlah cuplikan videonya saudara-saudara sekalian, sebagaimana sudah kita dengarkan bersama-sama penjelasan dari Mas Ade Armando, dan karenanya juga ada respon ataupun tanggapan dari Nikita Mirzani terkait dengan pelarangan kegiatan peribadatan umat Kristen yang terjadi di salah satu daerah di Indonesia. Seperti dalam beberapa pemberitaan dikabarkan bahwa pelarangan ibadah gereja di Lampung, Nikita Mirzani sedih hingga minta Presiden Jokowi untuk tidak tinggal diam. Nah, saudara sekalian, ini adalah salah satu pemberitaan terkait dengan tanggapan ataupun reaksi dari Nikita Mirzani setelah mendengar ataupun mengetahui terkait dengan adanya pelarangan kegiatan peribadatan umat Kristen. Dan beliau, Nikita Mirzani, ini juga menyoroti kenapa sih ada orang-orang yang kemudian melarang kegiatan peribadatan umat Kristen itu. Toh orang Kristen itu kan beribadahnya hanya satu kali dalam satu minggu. Dan itu yang kemudian disoroti oleh Nikita Mirzani. Dan memang juga betul saudara-saudara sekalian, bahkan dalam penjelasan dari Mas Ade Armando tadi, mengenai pelarangan ataupun pembubaran kegiatan peribadatan umat Kristen, bahkan juga penolakan pendirian gereja, itu memang sudah kerap kali kita dengar, kita lihat, dan sering sekali terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Lalu kemudian dijelaskan bahwa artis Nikita Mirzani ikut menanggapi viralnya sebuah video di media sosial yang memperlihatkan terkait dengan sejumlah masa yang melarang umat Kristen untuk menggelar ibadah di gereja Kristen Kemah Daud, Bandar Lampung. Nah, ini saudara sekalian, ini berita yang cukup ramai ya beberapa waktu yang lalu terkait dengan pelarangan kegiatan peribadatan umat Kristen ya. Lalu kemudian melalui media sosialnya, Nikita Mirzani mengunggah gambar burung Garuda dan kemudian menyinggung terkait dengan Pancasila. Bahkan lebih lanjut dikabarkan Nikita Mirzani ini menyebut bahwa bangsa Indonesia itu memiliki dasar negara yakni Pancasila. Sehingga katanya Nikita Mirzani, setiap orang memiliki kebebasan untuk menganut dan menjalankan agamanya sesuai ajaran agama yang dianutnya. Nah, ini luar biasa saudara ya. Komentar dari Nikita Mirzani ini sangat pintar dan cerdas sekali ya. Juga sangat punya makna dan sangat bernuansa toleransi. Nah, orang-orang seperti Nikita Mirzani ini sebenarnya adalah orang-orang yang luar biasa, yang sekalipun berbeda agama, sekalipun dia bukan beragama Kristen, tapi dia paham betul dan memahami secara benar bahwa Indonesia ini adalah negara ya yang beragama, bukan negara agama. Oleh karenanya, karena Indonesia adalah negara yang beragama, maka di Indonesia ada 6 agama, saudara ya, ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu ya. Lalu kemudian diuraikan lebih lanjut bahwa Nikita Mirzani juga memposting ya terkait dengan Pancasila ya. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Fahamkan maknanya, bangsa Indonesia itu mempunyai kebebasan untuk menganut agama dan kemudian ya menjalankan ibadah yang sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Jadi dikatakan lebih lanjut bahwa mewujudkan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang
antar sesama manusia Indonesia, antar bangsa, maupun dengan makhluk ciptaan Tuhan. Nah, luar biasa, saudara ya. Ini yang kemudian dituliskan oleh Nikita Mirzani di media sosialnya sebagai tanggapan ataupun responnya terhadap pelarangan kegiatan peribadatan umat Kristen yang terjadi di salah satu daerah di Indonesia ini. Ya tentu ini juga sebenarnya senada dan selaras dengan apa yang tadi diulas disampaikan oleh Mas Ade Armando. Kenapa sih kita ini tidak begitu nyaman ketika melihat orang lain beribadah, ketika melihat orang lain melakukan aktivitas keagamaannya? Bukankah semuanya memahami dan sepakat bahwa ya beragama itu kan urusan pribadi dengan Tuhan, tetapi kok kerap kali ikut campur terkait dengan aktivitas peribadatan umat lainnya? Selain itu, Nikita Mirzani juga mengaku bingung dengan permasalahan kebebasan beragama yang hingga kini tak kunjung selesai. Nah, ini poin menarik, saudara ya. Karenanya, ia mengajak masyarakat untuk saling menghormati dan toleransi antar beragama. Memang betul itu ya, ini memang nampak juga menjadi sesuatu yang agak mengherankan, atau mungkin juga bisa dikategorikan agak membingungkan. Kenapa ya? Kebebasan beragama di Indonesia ini tidak terejawantahkan secara tuntas, sementara konstitusi, falsafah kehidupan berbangsa bernegara yaitu Pancasila, juga jelas menjamin kebebasan beragama. Nah, ini adalah PR ya bagi para pemimpin bangsa kita Indonesia ini agar kemudian ini benar-benar harus dituntaskan. Mau sampai kapan? Indonesia sudah mau mencapai usia 1 abad dan pertanyaannya apakah semua sudahkah merasakan kemerdekaan terutama dalam konteks kebebasan beragama? Ya tentu jawabannya sangat jelas, saudara ya. Di sana sini masih ada gereja, umat Kristen yang kerap kali dilarang kegiatan peribadatannya ya. Jadi karena itu kemudian disampaikan oleh Nikita Mirzani terkait dengan kenapa ya ini tidak selesai-selesai ya. Lalu kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa teruntuk masyarakat Indonesia yang saya hormati, di Indonesia ini ada banyak agama. Nah ini dia saudara ya, betul ya, ada agama Islam, ada Kristen, juga ada Katolik ya, ada Buddha, ada Hindu, juga ada Konghucu. Lalu kemudian disampaikan bahwa aktris ya, artis kelahiran 17 Maret ini ya menuturkan bahwa tidak ada agama lain yang itu menuturkan bahwa tidak ada agama lain yang memprotes jika umat Islam tengah beribadah ya, sementara kata dia umat Kristen yang beribadah seminggu sekali justru diganggu. Nah ini dia saudara ya. Jadi ternyata Nikita Mirzani menyoroti juga terkait dengan hal ini ya. Yang beragama Islam setiap hari ada azan berkumandang setiap pagi, siang, sore, dan malam hari. Ditambah ada pengajian yang selalu kita bisa dengar. Apakah agama lain ada yang protes? Atau tiba-tiba yang lagi azan atau ngaji, kalian suruh stop sampai dibubarin atau diusir? Ya tentu saudara ya, seperti yang kita lihat sampai hari ini tidak ada hal seperti itu ya. Tidak ada hal seperti itu karena biarlah orang lain beragama, lagian kan beragama, beribadah itu hal yang baik ya. Lalu kemudian lebih lanjut Nikita Mirzani dikabarkan juga agama Kristen itu ibadahnya cuma 1 kali seminggu ya. Kenapa kalian ganggu? Karena itu Nikita Mirzani meminta agar tak ada yang bersikap arogan kepada orang yang tengah beribadah. Nah, ini himbauan yang luar biasa ya. Himbauan yang baik ya. Nikita Mirzani juga meminta masyarakat untuk saling menghormati ya dalam hal perbedaan, dan apalagi kalau melihat orang lain yang sedang beribadah ya biarkan saja itu ya. Sudahlah, jangan pada arogan, saling menghormati saja satu dengan yang lainnya. Nah ini dia ya. Lalu kemudian dikabarkan bahwa lebih lanjut Nikita Mirzani meminta kepada Presiden Jokowi untuk memerintahkan jajarannya untuk memberikan hukuman ya, hukuman kepada pihak-pihak yang kemudian menghalang-halangi orang lain untuk beribadah. Nah, ini satu permintaan ya. Satu permintaan yang saya pikir ini baik sekali karena memang perlu ada efek jerah, saudara-saudara ya. Karena saya yakin kalau ada efek jerah terkait dengan pelarangan ataupun pembubaran kegiatan peribadatan ini, pasti ini semuanya bisa dituntaskan setuntas-tuntasnya. Lalu lebih lanjut juga diuraikan bahwa lebih lanjut ya, Nikita Mirzani ini ya sampaikan kepada Bapak Presiden Jokowi, tolong Pak Jokowi dipanggilin atau dihukum sekalian orang-orang yang mencoba menghalang-halangi ya agama selain Islam yang ingin beribadah. Jangan diam aja, berita di TV begini mulu, bikin malu aja. Pejabat daerahnya juga pada belagu katanya ya, bukannya dikasih tahu warganya malah dibiarin ya. Oke dia saudara ya. Memang saudara semuanya,
Beberapa waktu yang lalu juga ada ya pemberitaan kepala daerah yang bahkan juga ikut menyegel gereja ya, bahkan ada yang menandatangani petisi mengenai penolakan pendirian gereja. Tapi di beberapa daerah lain juga ada yang peduli memang terhadap keberagaman, kebebasan beragama di daerahnya. Salah satunya misalnya seperti Mas Gibran, lalu kemudian ada satu lagi waktu yang lalu itu yang bahkan dikabarkan menganggarkan dana supaya ada pendirian pembangunan gereja, juga ada pendirian dan pembangunan masjid. Jadi itu ada salah satu saudara ya yang beberapa waktu yang lalu menjadi viral juga di media sosial. Itu juga kepala daerah yang luar biasa sekali ya. Jadi kepala daerah ini mau bangun gereja, juga mau bangun masjid. Jadi beliau mengharapkan ya ini kita Indonesia adalah beragam, maka haruslah ya saling merawat, saling menjaga, saling melindungi, dan saling menghormati. Terlebih beliau juga menyoroti karena beliau ini adalah kepala daerah, maka menjamin kebebasan beragama umat lain adalah tugasnya. Itu luar biasa, saudara ya. Lalu kemudian pelarangan ibadah gereja di Lampung, ya Nikita Mirzani juga mengaku sedih, ya. Nikita Mirzani juga sedih atas hal yang demikian. Kenapa sih orang-orang ya tidak mau mengurusi imannya, tidak mau mengurusi agamanya saja, kok malah sibuk ngurusin kegiatan umat lain untuk beribadah, apalagi orang-orang yang beragama Kristen itu memang ibadahnya hanya satu kali dalam satu minggu, saudara ya. Ya itu dia, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kita harapkan nantinya apa yang menjadi penjelasan dari Mas Ade Armando dan juga komentar dari Nikita Mirzani ini, semoga bisa mengetuk ya pintu hati para pejabat di Republik ini untuk benar-benar peduli dan memberikan perhatian terkait dengan kebebasan beragama di Indonesia, agar tidak ada lagi orang yang dilarang ibadahnya, agar tidak ada lagi orang yang kemudian ya bersedih hati ataupun diganggu ya bagi umat Kristen terutama ini ya, karena sudah kerap kali terjadi di sana sini gereja dilarang, di sana sini ibadah dilarang, bahkan dibubarkan. Jadi sekian saudara-saudara sekalian, mari terus suarakan kebaikan ya supaya tegaklah toleransi di bangsa kita di Indonesia ini. Itu yang tentunya kita harapkan semuanya. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua, Tuhan memberkati.